Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Putri Febrianti dari program studi manajemen kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu menyusun neraca lajur. Nah, sebelum kita menyusun neraca lajur, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, yaitu yang pertama, daftar saldo sebelum disesuaikan. Ini adalah daftar saldo sebelum disesuaikan dan jurnal setelah penyesuaian. Ini adalah jurnal penyesuaian. Setelah mempersiapkan kedua hal itu, baru kita bisa menyusun neraca lajur. Baiklah, yang pertama kita buka. Ini adalah neraca lajur yang sudah saya susun. Saya akan menjelaskan proses penyusunan neraca lajur. Ini adalah neraca lajur yang sudah saya susun, yaitu neraca lajur atau kertas kerja studi foto 100. Pada tanggal 31 Juli 2013. Yang pertama, kita akan menyusun daftar saldo sebelum penyesuaian. Karena kita akan menyusun daftar saldo sebelum penyesuaian, maka kita buka daftar saldo sebelum penyesuaian. Kita buka. Ini adalah daftar saldo sebelum disesuaikan ya. Baiklah. Pertama, kita pindahkan nama akun yang ada di daftar saldo sebelum disesuaikan ke jurnal ke neraca lajur. Setelah itu, kita akan memindahkan nominal yang terdapat pada daftar saldo sebelum disesuaikan ke neraca lajur seperti ini. Seperti contohnya kas di BNI, dia terdapat debit sebesar 12.085. Kita pindahkan dari daftar saldo sebelum penyesuaian ke neraca lajur. Setelah disesuaikan, jangan lupa jumlahnya juga ditulis. Kemudian setelah kita selesai memindahkan nominal saldo dari daftar saldo sebelum penyesuaian ke neraca lajur, nah akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menyusun penyesuaiannya. Kita bisa melihat untuk penyesuaiannya kita bisa melihat di jurnal penyesuaian yang telah kita susun sebelumnya. Lalu kita akan buka jurnal penyesuaiannya. Kita akan buka. Nah, ini. Kita lihat ya, di sini terdapat nama di jurnal penyesuaian yang telah kita susun ini terdapat nama akun apa saja yang ada di dalam jurnal penyesuaian. Kemudian nominalnya kita pindahkan ke neraca lajur. Seperti di jurnal penyesuaian terdapat nama akun piutang usaha, maka nominal piutang usahanya kita masukkan di neraca lajur bagian penyesuaian seperti ini.
piutang usaha sebesar 1.400. Kita masukkan di bagian debit. Kemudian terdapat pendapatan jasa outdoor. Di sini karena di jurnal penyesuaiannya 1.400 terletak di kredit, maka di neraca lajur juga terletak di kredit. Seperti contohnya pendapatan jasa outdoor, di sini kan terdapat dua, yaitu 1.400 dan di sini terdapat dua nominal, yaitu 1.400 dan 2.400. Maka kita jumlahkan dan didapatkanlah hasil sebesar 3.800 terletak di kredit untuk pendapatan jasa outdoor. Kemudian untuk beban perlengkapan sebesar 1.400 terletak di kredit. Beban perlengkapan habis dipakai sebesar 760 di bagian debit, maka kita pindahkan dari jurnal penyesuaian, kita pindahkan ke neraca lajur. Ini 760 di bagian debit. Kemudian beban kendaraan operasional sebesar 280 terletak di bagian debit, maka kita pindahkan juga di bagian debit seperti ini. Kemudian sewa kendaraan dibayar di muka, ini dia. Ini karena dia letaknya di debit, maka di neraca lajur juga harus terletak di debit. Kemudian beban depresiasi peralatan kantor, ini dia terletak di jurnal penyesuaian, dia sebesar 100 terletak di bagian debit, maka di neraca lajur pun harus seperti itu, dia terletak di debit. Begitupun selanjutnya. Intinya kita juga memindahkan nominal dari nama akun di jurnal penyesuaian ke neraca lajur. Kita pindahkan sesuai dengan posisinya. Jika piutang usaha terletak di debit, maka di neraca lajur juga harus terletak di kredit. Selanjutnya kita akan menyusun daftar saldo setelah penyesuaian. Karena di tugas sebelumnya kan kita sudah menyusun daftar saldo setelah kita sesuaikan ya. Maka kita bisa melihat daftar saldo setelah penyesuaian, lalu kita pindahkan nominal tersebut ke neraca lajur. Nah, ini adalah daftar saldo setelah penyesuaian. Karena sudah dipastikan bahwa nama akunnya itu sama, maka kita tinggal memindahkan nominal dari daftar saldo setelah penyesuaian ke neraca lajur. Kita pindahkan, contohnya di kas BNI sebesar 12.085. Kita pindahkan semua nominal ini sesuai dengan tempatnya masing-masing ke neraca lajur. Jangan pastikan juga bahwa jumlahnya itu sama antara debit dan kredit agar dia balance. Baiklah, setelah kita pindahkan nominal dari daftar saldo setelah penyesuaian ke neraca lajur, maka hasilnya seperti ini ya. Ini sudah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian untuk menyusun laporan laba ruginya, kita melihat nama akun, kita lihat dari nama akun pendapatan
sampai dengan beban lainnya. Ini adalah masuk ke dalam laporan laba rugi. Maka dari daftar saldo setelah penyesuaian tadi ini kita pindahkan lagi, kita masukkan lagi ke dalam laporan laba rugi di jurnal di neraca lajur laporan laba rugi ini. Ini sama kan antara di sini sama ya 400. Ini sama. Kemudian pastikan juga karena di sini maka sudah dipastikan ya bahwa ini tidak balance hasilnya antara kanan dan kiri. Nanti akan terlihat di laba bersih. Nanti kita akan menghitung laba bersihnya berapa. Kemudian untuk laporan posisi keuangan kita juga pindahkan dari daftar saldo setelah penyesuaian ke dalam laporan laba rugi neraca lajur. Laporan posisi keuangan di neraca lajur. Seperti ini. Kita pindahkan, kemudian kita hitung masing-masing jumlahnya. Ini ya. Karena ini jumlahnya tidak balance, maka sudah dipastikan memang tidak balance ya. Maka selanjutnya kita akan menghitung jumlah laba bersihnya. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu 18.550 ini di bagian laporan laba rugi kita kurangkan dengan 13.745. Maka akan diperoleh laporan laba bersihnya sebesar 4.805 ya. Kemudian untuk laporan posisi keuangan juga sama, yaitu 25.875 kita kurangkan dengan 21.070, maka akan didapatkan hasil 4.805. Ini ya. Maka laporan laba rugi dan posisi keuangannya bisa dikatakan balance ya untuk laba bersih. Kenapa di bawah ini terdapat nilai 18.550? Kenapa di bawah ini terdapat angka 18.550? Karena dapatkan kalau ditambah 13.745 ditambah dengan 4.805 ini maka hasilnya adalah 18.550. Begitu juga dengan di bagian sini ya, sama. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.